Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan eh, di pertemuan kali ini. Kita akan membahas apa namanya pembuatan database dan tabel ya. Jadi kalau kita ingin membuat program aplikasi akuntansi, maka tabel apa saja yang harus kita buat ya. Eh, di pertemuan sebelumnya kita buka dulu ya Visual Pro-nya. Nah, kita dulu nih ya, dikosongkan dulu proyeknya yang kemarin yang sudah terbuka. Nah, di pertemuan kita buka dulu proyek yang kemarin di open sini ya, open, kemudian kita masukkan ke folder yang kemarin ya. Kalau saya buatnya di folder Mahmira ya, di PRG simpannya ini ya. Nama proyeknya SK1. Nah, kemarin kita sudah membuat menu ya, menu program ya. Kita akan lanjutkan sekarang membuat database. Untuk membuat database, kita akan klik di page data ini ya. Nah, di page data nanti akan terdapat di sini database, printable, dan query. Nah, sekarang kita akan buatkan dulu database-nya. Diklik di database, kemudian klik new, kemudian new database. Nah, database-nya kita akan simpan di folder data SKA ya. Kita pindahkan ke data SKA ini. Nama database-nya kita sesuaikan dengan yang karena ini adalah tentang pemrograman aplikasi akuntansi ya. Kita kasih nama data SKA, maksudnya data sistem komputer akuntansi ya. Kita data SKA. Anda bisa sesuaikan nanti dengan project yang Anda buat ya. Kalau projectnya misalkan inventory berarti data inventory ya. Kalau project apa tentang sistem penggajian berarti data data gaji gitu ya. Dan silakan aja database itu bebas ya membuat database-nya, yang penting uh, untuk membedakan nanti database dari setiap project ya sesuaikan dengan projectnya supaya tidak tertukar, karena kalau nanti dibuat database-nya sama gitu ya, misalkan data semua projectnya data, nanti akan apa namanya tuh akan kesulitan, akan bisa ketukar gitu database. Oke, kita simpan ya. Nah, ini akan masuk ke kotak dialog data SKA ya. Ini kita tutup saja kotak dialognya karena kita tidak akan apa akan membuatnya langsung dari project ya. Ini kita tutup saja. Nah, kita akan masuk sini nih. Di database tadi sudah terbuatkan, atau kalau di sini masih muncul tanda plus berarti buka tanda plusnya, nanti akan muncul di sini nama database yang sudah kita buat barusan ya, data SKA. Nah, sekarang di dalam database ini kita akan buatkan tabel-tabel yang berelasi dalam satu database ini ya. Ya, karena kita akan buatkan program aplikasi akuntansi, tentunya yang harus kita buat adalah nanti ada tabel penggunanya, ada tabel akun, tabel jurnal ya, sama perusahaan. Perusahaan itu kalau kayak di Mayob kan, kalau kita mau membuatkan laporan keuangan, kita harus meng-create dulu nama perusahaannya, alamatnya gitu ya, untuk nanti untuk muncul di mana, di headernya ya, dan di tanda tangan dalam setiap report ya gitu. Oke, dalam yang pertama kita akan buat sekarang adalah kita buka modulnya di halaman sini, terus halaman 28 ya, tapi kalau karena di apa ada cover dan data sheet dan seterusnya, ini ada di halaman 31 realnya ya. Kita akan buatkan tabel user dulu ya. Kita buatkan new tabel sini, nama tabelnya TB user ya. Atributnya kita masukkan nomor ID yang kita sikat NOID ya, kemudian size-nya 6 ya, sesuai dengan di sini ya, ini size-nya 6, kemudian nama user, password, sama level akses ya.
Nah, yang kedua adalah nama user. Ini karena nama user ini bisa panjangnya nggak akan panjang karakternya nggak sama ya. Jadi kita gunakan varchar. Nah, size-nya kita masukkan misalkan 30 saja untuk nama user. Kemudian berikutnya adalah password, kita singkat PSWD saja ya. Ini password juga bervariasi ya, kita gunakan varchar ya. Maka kita kasih size-nya 15 ya untuk nge-create password. Kemudian berikutnya adalah level access. Level access ya. Level access ini cuma uh, yang kita contohkan di sini cuma dua ya, admin sama user. Nah, nanti kalau mau bikin lagi, oh ini level access untuk akun, untuk kasir boleh saja gitu ya. Nah, ini pakai numeric saja supaya nanti memudahkan kita mengelolanya. Numeric size-nya satu ya, nanti karena cuma pilihan satunya adalah user, keduanya admin ya. Kemudian ini di index ya. No ID-nya kan nanti mau direlasikan ke tabel transaksi ya. Kemudian kita klik OK. Berikutnya yang harus kita ini udah terbuat nih satu tabel user ya. Tabel user. Kalau ingin ngelihat dimodifikasi saja ini strukturnya. Kalau ingin lihat database data isinya di sini ya, karena masih kosong belum ada isi. Di browse ya. Kemudian berikutnya kita akan buatkan tabel account. Tabel account ada di halaman 44 ya, di halaman 44. Nah ini, oh ini nama perusahaan, sorry, nama perusahaan dulu ya. Bikin tabel perusahaan dulu. Kita klik new tabel ya. Nama tabelnya TB perusahaan, tabel perusahaan ya. Ini atributnya nama per, alamat per ya, kota per, kode pos, telepon, email, sama nama manajer ya. Nama perusahaan, nama disingkat nama per, kemudian alamat perusahaannya, ya, kemudian kotanya, ya, kemudian kode pos, ya, telepon, email, ya, sama manajer. Manajer ini yang nanti untuk menandatangani reportnya ya. Manajer ini nanti bisa ya, manajernya mungkin tidak akan digit namanya ya antara manajer satu dengan manajer yang lain, atau mungkin nanti kalau dia ganti ya namanya mungkin tidak akan sama. Maka kita gunakan pakai varchar, size-nya cukup 20 mungkin ya. Kemudian email ini juga tidak sama ya antara uh, user satu atau antara nanti uh, kalau ganti ya itu mungkin emailnya tidak akan sama digit. Ini kita akan kasih 25 ya. Kemudian telepon, nah kalau telepon kan relatif sama ya, kita gunakan pakai karakter saja. Misalkan ini size-nya 13. Kode pos juga sama, ini size-nya 5 ya, kode pos 5 digit. Kemudian kota per ini pakai varchar. Varchar ini size-nya 15 ya, kota 15 digit. Kemudian untuk alamat sama pakai varchar, size-nya 50. Dan untuk nama perusahaannya ini juga sama pakai varchar, size-nya 20 ya. Nah ini kita tidak perlu indeks karena ini cuma untuk di kalau nanti di report ya akan muncul nanti di cop-nya ya, di cop reportnya ya. Ya. Kemudian kita klik OK. Kemudian berikutnya kita akan buat tabel account ya. Tabel account ada di halaman 47. Ini di sini 44 ya, tapi realnya di 47. Kita buatkan tabel account di sini. Di sini diklik di tabel di sini atau di sini juga sama ya.
Nah, kita buatkan new tabel ya. Nama tabelnya TB account. Nah, tabel account. Sini ada nomor account kita singkat no apps ya. Size-nya 6 digit saja sesuaikan dengan di Mayom juga 6 digit ya. Kemudian nama akun, nama AC kita singkat di sini. Nama akunnya bervariasi nanti size-nya tidak sama ya. Kita gunakan variabel karakter ya. Size-nya mungkin 30 cukup ya, 30 ya, sini 30. Kemudian berikutnya saldo A. Ini saldo awal maksudnya. Ini kita gunakan currency dan saldo J ini saldo berjalan. Kita gunakan juga currency dan saldo akhir. Saldo akhir ini juga kita gunakan currency karena ini nanti mau diisi angka rupiah ya. Kalau udah ini nah, akunnya kita indeks ya. Nanti mau direlasikan dengan transaksi jurnal. Kalau udah kita klik tombol OK ya. Nah ini sudah 3. Sekarang satu lagi kita buat tabel jurnal ya. Di new tabel ya, data SK kita buatkan TB jurnal. TB jurnal save ya. Sini kita masukkan nomor buktinya, nomor bukti transaksi. Kita gunakan varchar 12 digit ya, indeks. Kemudian tanggal transaksinya. Tanggal transaksinya kita gunakan date sini ya. Kemudian ini kita indeks juga. Ya. Kemudian berikutnya adalah catatan. Catatan kita pakai berapa nih catatan? Catatan ini pakai varchar 40 ya. Catatan kita gunakan varchar 40. Ya, ini sesuaikan kebutuhan aja ya. Kalau nanti ternyata di catatannya panjang-panjang ya boleh dikasih misalkan sampai 250 boleh ya. Gitu. Berikutnya adalah debit ya. Ini pakai currency, kemudian kredit ya. Kredit pakai currency. Nah, disarankan kalau untuk yang tipe data currency ini sebaiknya input masknya diisi ya. Sini input mask itu nanti untuk format outputnya. Nah, misalkan kita taruhlah untuk debat dalam jurnal itu eh, paling panjang misalkan 1 miliar gitu ya. Nah, maka di sini kita setting 9, ya. 99, 9, ya. Nah, kurang lebih segini ya. 9 miliar. Nah, yang kredit juga sama ya. Kredit juga sama, kita tinggal isi inputnya sini. 9, ya. Pakai koma ya. Separatornya memisahkan 9. Ini angka yang boleh dipilih cuma 9 atau tanda kris ya, tanda pagar. Oh ini ada yang kurang apa? No akunnya ya, belum masuk. Nah, di sini harusnya ada nomor akunnya. Kita masukkan di sini. Insert aja, insert di sini no ach. No ach. Nomor akun, karakter, size-nya 6. Ya, ini ada nomor akun, karakter. Tadi kelewat tinggalnya. Oke nih, oke. Tadi di tabel akun juga sebaiknya ini ada yang currency, lupa tadi ya. Ini yang currency kita gunakan. Nah, misalkan saldo awalnya ada yang sampai 900 miliar ya, misalnya bolehnya sih 99 gitu ya, 12 digit gitu. Yang saldo J-nya misalkan juga sama gitu ya, boleh. Nah, kemudian saldo akhirnya juga nah itu database ya sudah kita selesaikan. Nanti di video berikutnya kita akan bahas cara pembuatan apa form ya, form untuk menginput data
ke database ini, ke tabel ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.